Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam yang dianugerahkan kepada kita sekalian, atas nikmat sehat, atas barokahnya umur, sehingga kita bisa menikmati ibadah di dalam bulan Ramadan dengan khusyuk dan khidmat. Semoga rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan semoga juga rasa syukur yang kita ungkapkan tidak hanya di dalam lisan, tidak hanya di dalam hati, akan tetapi bisa kita buktikan secara nyata dalam perilaku ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam salatlah kalian tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, dan semoga Allah akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Berkaitan dengan firman Allah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih lanjut bahwasanya afdhalus shalah ba'dal fardhati shalatul lail, bahwasanya salat yang utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan dengan sholat malam akan ada sedikitnya 8 keutamaan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memuliakan orang yang sholat tahajud dengan 8 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Allah akan menganugerahkan 5 dari 8 kemuliaan tersebut di dunia dan selebihnya di akhirat. Apakah yang pertama? Allah Subhanahu wa ta'ala yahfadhullahu minal afat. Allah akan menjaga orang yang sholat tahajud dari segala penyakit zahiran wa batinan. Bisa jadi tantangan peradaban manusia hari ini, di mana kita sebagai manusia dimanapun di belahan dunia manapun sedang diserang oleh virus corona, maka insya Allah dengan melakukan sholat tahajud Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga lahir dan batin kita dari segala penyakit termasuk virus corona. Yang kedua adalah Allah akan menampakkan di wajah orang yang
sholat tahajud wajah yang berseri-seri. Jadi jika ada wajah yang terlihat murung dan muram, maka bisa jadi sholat tahajud adalah obat untuk membuat wajah berseri-seri. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada orang yang melakukan sholat tahajud. Allah akan menumbuhkan kecintaan manusia kepada orang yang ahli sholat tahajud. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah, bisa jadi orang yang ahli sholat tahajud sedikit musuhnya dan banyak orang yang cinta kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah wa yantiqu lisanuhu bil haqq. Lisan orang yang ahli ibadah sholat tahajud akan selalu mengucapkan kata-kata yang penuh kebaikan, kata-kata yang penuh kebenaran dan hikmah. Dan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang yang bijaksana. Kelima inilah yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ahli sholat malam, sholat tahajud. Sedangkan selebihnya akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Apa saja? Yang pertama, Allah akan membangkitkan orang yang ahli tahajud dari kubur dalam kondisi abyadul wajhi, wajahnya putih bersinar. Selanjutnya Allah akan memproses orang yang ahli tahajud dengan hisab yang ringan, tidak bertele-tele. Karenanya marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, khususnya dengan melaksanakan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW juga akan menganugerahkan kepada orang yang ahli tahajud dengan yamurrus sirat, seperti halnya buruk. Jadi orang yang ahli tahajud akan melalui titian sirat secepat buruk. Bisa dibayangkan titian sirat yang lebih tajam daripada rambut bisa dilewati oleh orang yang ahli tahajud, melebihi kecepatannya buruk. Yang terakhir adalah Allah akan memberi kitab pertanggungjawaban orang yang ahli tahajud dengan tangan kanan. Disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang menerima kitab pertanggungjawabannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang cepat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita kekuatan, keberkahan, sehingga semakin hari kita bisa semakin menambah pundi-pundi amal kebaikan kita dengan melakukan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.